Kelopak mata murid senior Lee bergetar pelan ketika dia berpikir keras, mencoba memutuskan jalan mana yang lebih baik baginya. Setelah beberapa saat, matanya yang tertutup rapat terbuka saat dia menatap pil di tangan Han Li dengan tatapan penuh gairah. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi dan memasukkan pil itu ke mulut murid senior Lee. Busa putih di sekitar mulutnya tidak menghentikannya menelan pil itu. Dan setelah pil itu ditelan sepenuhnya, Han Li perlahan-lahan menarik semua jarum perak di tubuh murid senior Lee. Setelah semua jarum perak diambil, pil ekstraksi esensi mulai menunjukkan efeknya. Wajah pucat murid senior Lee mulai berubah menjadi kemerahan. Saat ini tubuhnya mulai kejang lagi dan anggota tubuhnya mulai menggigil saat suara dengung rendah keluar dari tenggorokannya. Murid senior Lee tidak ingin menjadi bahan tertawaan di depan Han Li. Jadi dia mencoba namun tidak berhasil untuk menahan suaranya yang penuh kesakitan. Dengungan rendah itu tanpa sengaja makin keras dan keras, seiring dengan makin intensnya getaran. Baru setelah jangka waktu yang lama, dengungan itu mulai mereda perlahan. Akhirnya murid senior Lee pulih saat wajahnya kembali ke warna pucatnya yang normal, serta tubuhnya berhenti kejang-kejang. Ini menandakan bahwa ia berhasil menahan serangan terakhir dari mengonsumsi pil ekstraksi esensi. Murid senior Lee menegakkan tubuhnya, menyilangkan kakinya dan menutup matanya untuk memasuki meditasi, mencoba mengalirkan kinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Han Li menemukan sebuah batu besar yang bersih di dekatnya dan duduk di atasnya, mengamati murid senior Lee. Setelah beberapa waktu lamanya, murid senior Lee yang sedang dalam keadaan bermeditasi tiba-tiba membuka matanya dan dengan cepat menghunus pedangnya, mengalungkan bilah pedang yang berkilau itu ke leher Han Li. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Tatapan mata murid senior Lee penuh dengan dingin dan penuh dengan niat membunuh. Aku baru saja menyelamatkan hidupmu, bukankah itu alasan yang cukup bagus? Ucap Han Li berkata dengan tenang tanpa ada perubahan pada ekspresinya kecuali alisnya yang berkedut. Jika seseorang tidak mengamati wajah Han Li dengan seksama, mereka tidak akan dapat melihatnya. Wajah murid senior Lee sedikit melembut, tetapi matanya masih dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Han Li. Sebelum aku memutuskan untuk menyelamatkanmu, aku sudah menduga bahwa kau mungkin akan membunuhku demi melindungi rahasiamu. Tapi aku tidak menyangka bahwa tindakanmu akan secepat itu. Ucap Han Li tertawa getir karena wajahnya dipenuhi dengan ejekan terhadap dirinya sendiri. Meskipun tahu bahwa menyelamatkanmu akan membawa malapetaka bagi diriku sendiri, aku seorang murid kedokteran, tidak bisa hanya duduk dan diam melihatmu mati. Ucap Han Li serta mendesah. Saat murid senior Lee mendengar kata-katanya, wajahnya berubah menjadi agak malu dan dia sedikit menggeser pedang dari leher Han Li, tetapi tidak mencabut bilah pedangnya sepenuhnya. Han Li diam-diam menghela nafas lega dan melanjutkan pidatonya dengan lebih tegas. Kau tidak perlu khawatir, aku akan membocorkan rahasiamu. Lihat saja wajahku dan kau akan tahu bahwa aku bukan orang yang suka bergosip. Jika kau masih khawatir, aku bisa bersumpah. Kau seharusnya bisa tahu bahwa aku tidak ahli dalam seni bela diri. Jadi jika kau tahu aku mengingkari sumpahku, kau bisa dengan mudah membunuhku. Ucap Han Li menyarankan dengan tenang. Baiklah jika begitu, bersumpahlah. Murid senior Lee berkata dengan lugas. Baru setelah itu Han Li merasa tenang. Sebelum menyelamatkan murid senior Lee, ia dapat menyimpulkan bahwa murid senior Lee bukanlah orang yang melupakan kebaikan. Tetapi ia tidak sepenuhnya yakin dengan penilaiannya. Jika ia salah dan murid senior Lee adalah orang yang membalas kebaikan dengan kekejaman, ia hanya akan mampu membela diri dengan metode rahasia penyelamatan nyawanya. Mengetahui bahwa dia tidak perlu menggunakannya, Han Li diam-diam menarik tangannya dari balik jubahnya. Setelah Han Li mengucapkan sumpah yang mengikat, murid senior Lee akhirnya mencabut serta menyarungkan pedangnya kembali. Han Li sedikit merasakan sedikit darah di tenggorokannya yang disebabkan oleh tajamnya ujung pedang. Darah itu lengket saat disentuh
Dan saat detak jantung Hanli kembali normal, dia bisa merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Hampir saja penilaianku sebelumnya menyelamatkan murid senior Lee tidak cukup menyeluruh. Aku bertekad untuk belajar dari kesalahan ini dan mencegah hidupku dikendalikan oleh orang lain lagi. Ucapan Lee yang masih merasa takut dengan kejadian ini. Jika tidak ada jaminan keselamatanku, aku pasti tidak akan menyelamatkan orang lain di masa depan. Hanli segera memutuskan dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya Lee menyelamatkan seseorang, tetapi pengalaman itu meninggalkan rasa tidak enak di hatinya. Peristiwa ini hanya membantu memperkuat bahwa dunia ini penuh dengan kejadian tak terduga, dan sisa kebaikan terakhir dalam dirinya perlahan-lahan disingkirkan. Meskipun dia tidak berubah menjadi orang jahat, dia jauh dari menjadi orang suci. Kau telah menyelamatkan hidupku dan setuju untuk merahasiakan masalah ini. Aku, Li Feiyu, berutang budi padamu mulai sekarang. Selama aku masih hidup, apapun yang kau butuhkan bantuan, kau dapat mencariku. Selama aku mampu menyelesaikan tugas, aku pasti akan membantumu. Saat ia mengambil kembali barang-barang yang dijarah Hanli, murid senior Lee menyatakan sumpahnya dengan lugas, menggunakan namanya sendiri sebagai jaminan setelah ia pulih sepenuhnya dari serangan pil itu. Aku khawatir saat ini aku tidak punya masalah denganmu, tapi kamu seharusnya sudah punya banyak masalah, bukan? Ucap Hanli tersenyum tipis saat dia menghadapi murid senior Lee dengan pertanyaan lain. Bagaimana kamu tahu? Li Feiyu terkejut dan sedikit kehilangan ketenangannya. Siapapun pasti sudah bisa menebaknya. Kau hanyalah murid biasa di bawah naungan pelindung. Namun dengan kemampuanmu, kau telah melampaui murid-murid wakil pemimpin sekte, kepala divisi, dan tetua. Bagaimana mungkin mereka membiarkanmu hidup dengan damai? Tanggapan Hanli bagaikan jarum yang menusuk darah. Dengan sekali tusukan, ia langsung ke inti permasalahan. Ekspresi murid senior Lee suram dan mendung saat dia menyetujui dalam diam. Masalahmu adalah masalahmu sendiri. Aku tidak ingin ikut campur dan tidak bisa ikut campur bahkan jika aku mau. Tetapi untuk mengatasi reaksi menyakitkan dari mengonsumsi pil ekstraksi esensi, aku bisa membantumu mengurangi rasa sakitnya, ucap Hanli. Benarkah? Li Feiyu tiba-tiba tersadar saat ekspresinya yang sebelumnya muram berubah menjadi penuh harap dan kegembiraan. Ia merasa pusing karena reaksi pil ekstraksi esensi saat menyiksa. Mengapa aku berbohong kepadamu jika tidak ada keuntungan yang bisa kudapatkan dengan melakukan itu? Ucap Hanli melirik murid senior Lee. Ia telah meramu obat yang akan sangat mengurangi rasa sakit yang dirasakan orang lain. Obat yang ia teliti di waktu luangnya untuk sang die. Obat itu sangat mujarab. Obat itu dapat memutus kemampuan saraf untuk merasakan sakit. Ini sungguh luar biasa, ucap Li Feiyu, menggenggam tangannya sambil menatap Hanli dengan heran dan gembira. Mengapa kau menatapku dengan ekspresi seperti itu? Aku tidak membawa obatnya sekarang. Aku harus kembali ke lembah tangan dewa sebelum aku bisa meramunya untukmu. Setelah Li Feiyu mendengar apa yang dikatakan Hanli, wajahnya tampak sedikit malu. Dia baru saja mengancam akan membunuh Hanli dan sekarang dia meminta bantuannya. Besok siang, tunggu aku di pintu masuk lembah tangan dewa. Aku akan memberimu obatnya di lokasi itu. Tetapi karena doktermu sedang pergi, aku tidak bisa membiarkan siapapun masuk ke lembah tangan dewa begitu saja, ucap Hanli menjelaskan. Baiklah, aku akan datang tepat waktu. Terima kasih, saudara tersayang. Takut Hanli akan berubah pikiran, Li Feiyu segera menjawab tanpa keberatan sedikit pun. Namaku Hanli, murid pribadi doktermu. Kultivasimu dalam seni bela diri sangat tinggi. Kau bisa langsung memanggilku adik muda Han di masa depan, ucap Hanli setelah Hanli mendengar kata-kata saudaraku tersayang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan dengan demikian dengan cepat memberitahukan namanya kepada murid senior Lee untuk mencegahnya memanggil Hanli dengan sebutan yang memalukan lagi. Menatap punggung Li Feiyu yang perlahan menghilang saat ia berjalan menjauh, Hanli berdiri diam di tempatnya, hanyut dalam pikirannya.
Setelah mereka sepakat untuk bertemu pada siang hari berikutnya, murid senior Lee berinisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal pada Han Li dengan mengatakan bahwa ia harus bermeditasi untuk menyembuhkan sepenuhnya luka-lukanya. Setelah mereka berbicara cukup lama, Han Li tidak bertanya kepada Li Feiyu mengapa dia bisa minum pil itu. Han Li tahu bahwa meskipun dia bertanya, itu akan sia-sia karena hal-hal yang sudah terjadi tidak dapat diubah. Dari pengamatannya, Li Feiyu rela mengorbankan masa depannya hanya demi ketenaran dan kejayaan selama 10 tahun. Ini mungkin berarti bahwa ia memiliki alasan yang mendasarinya, yang membuatnya tidak punya pilihan selain melakukannya. Tidak ada orang yang rela bunuh diri. Jadi, jika Han Li benar-benar mempertanyakan Li Feiyu, itu seperti menaburkan garam pada lukanya. Jelas, apa yang dilakukan Han Li benar. Sebelum Li Feiyu pergi, ketika dia melihat Han Li tidak menanyainya tentang alasan dia meminum pil ekstraksi esensi, dia bersyukur atas perhatian Han Li. Han Li tahu bahwa meskipun Li Feiyu tidak menyebutkan apapun, dia berasumsi bahwa dia berutang budi pada Han Li. Han Li telah siap memenuhi janjinya kepada murid senior Li, maka ia bukan saja tidak akan membocorkan rahasia itu, tetapi ia juga akan meramu obat pereda sakit untuk murid senior Li. Alasannya sederhana, karena murid senior Li bukanlah orang yang jahat, dan dia juga tidak benar-benar ingin membunuh Han Li. Han Li berpikir bahwa dia sebaiknya menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan jumlah bantuan yang harus diberikan murid senior Li kepadanya. Jadi di masa depan, murid senior Li akan merasa sulit untuk menolak permintaannya. Dalam beberapa tahun berikutnya, keterampilan bela diri Li Feiyu akan meningkat secara eksponensial karena pil ekstraksi esensi membakar kekuatan hidupnya. Jadi dia akan memberikan bantuan yang tak terkira bagi Han Li di masa depan. Bahkan jika Han Li tidak membutuhkan bantuan ini, itu tidak terlalu berarti. Mampu membantu karakter seperti murid senior Li juga membuat Han Li merasa senang di dalam hatinya. Meskipun murid senior Li mungkin bukan orang baik, Han Li tahu bahwa setelah kejadian yang terjadi hari ini, Li Feiyu tidak akan membahayakannya. Han Li kembali mengingat seluruh rangkaian kejadian hari ini. Baru setelah yakin bahwa semuanya sudah jelas, dia kembali ke lembah tangan dewa. Setelah berjalan santai kembali ke lembah tangan dewa, Han Li mulai mempersiapkan diri untuk meramu obat pereda nyeri untuk murid senior Li. Han Li relatif mudah meramu obat ini karena ia dapat menemukan semua bahan yang dibutuhkannya di kebun tanaman obat terdekat. Satu-satunya hal yang sedikit rumit adalah proses meramunya. Seseorang harus memberikan perhatian penuh, jika tidak kemungkinan gagal akan tinggi. Setelah seharian sibuk, Han Li meramu persediaan obat pereda nyeri yang dibutuhkan murid senior Li untuk setahun. Ia tidak sengaja membuat lebih banyak karena ia ingin murid senior Li mencarinya setelah semua obatnya habis, sehingga ia dapat meningkatkan nilainya di mata murid senior Li. Dengan cara ini, murid senior Li tidak akan dapat dengan mudah melupakan kebaikannya. Di tengah malam, Han Li tiba-tiba dihinggapi rasa kesepian saat ia mengangkat kepalanya menatap bintang-bintang di langit yang gelap gulita dan mulai mengenang. Dia memikirkan keluarganya di desa. Dia telah meninggalkan desa itu 4 tahun yang lalu, dan sejak dia tiba di gunung, dia tekun mengolah mantra orakular tanpa nama setiap hari, serta tidak punya waktu untuk mengunjungi keluarganya. Satu-satunya hal yang dia lakukan untuk mengurangi sakit hatinya adalah mengirim tel perak setiap bulan. Beberapa keluarganya menjalani kehidupan yang lebih baik. Dia sangat menghargai surat-surat yang ditulis orang tuanya, meskipun tidak banyak yang ditulis dalam surat-surat itu selain mengatakan kepadanya bahwa semuanya baik-baik saja di keluarganya. Kakak keduanya telah menikah dan segalanya menjadi lebih baik karena perak yang dia kirim kembali. Membaca surat-surat ini membuat Han Li merasa jauh lebih baik. Namun selama bertahun-tahun, Han Li merasa bahwa nada surat itu secara bertahap menjadi semakin sopan, seolah-olah mereka menulis kepada orang asing. Awalnya ini menyebabkan rasa takut berkembang di hatinya, karena dia tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi ini.
Namun seiring berjalannya waktu, perasaan takut ini secara bertahap mati rasa karena gambaran keluarganya dalam benaknya secara bertahap menjadi kabur. Ia mengenang masa lalu, mengingat kembali kehangatan saat ia masih di desa. Saat kesedihan tiba-tiba menyerangnya. Kehangatan itu sangat berharga baginya karena ia tahu ia tidak akan pernah bisa menikmatinya lagi. Hanli menempelkan tangannya di dadanya, menggunakan jari-jarinya untuk menggenggam jimat keberuntungan yang ada di dalam kantong kulit yang tergantung di lehernya. Setiap kali dia merasa frustasi, dia hanya perlu memegang jimat keberuntungan untuk menenangkan dirinya. Namun malam ini setelah memegangnya, hatinya malah semakin gelisah dan dia tidak dapat tenang. Dia tidak dapat mengendalikan emosinya karena ada depresi di hatinya, yang pada gilirannya menyebabkan reaksi tubuh yang aneh dari Hanli. Darahnya mulai melonjak karena ki dalam tubuhnya merajalela. Penyimpangan Qigong, dua kata ini muncul di benaknya. Hanli berdiri dan menarik nafas dalam-dalam, dengan paksa menekan keadaannya yang kacau saat ia berkata pada dirinya sendiri untuk tenang. Sekarang setelah doktermu pergi, ia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk menyelesaikan krisis ini. Ia tidak tahu mengapa ia menderita penyimpangan Qigong, dan pikirannya terus merenung. Meskipun sekarang bukan saat yang tepat untuk mempertanyakan alasannya, ia tetap berusaha mencari akar permasalahannya dan memotong akar masalahnya karena itulah cara yang terbaik untuk pulih dari penyimpangan Qigong. Hanli memutar kepalanya sambil mengamati sekelilingnya, tetapi tidak ada yang tampak mencurigakan. Dia menyentuh dagunya dengan tangan kanannya dan pada saat yang sama tangannya juga mengetuk sesuatu di dadanya. Kantong kulit jimat keberuntungan. Nama kedua benda itu muncul dalam benaknya. Mungkinkah jimat keberuntungan yang menyebabkan reaksi itu? Hanli tidak yakin, tetapi dia tidak punya waktu untuk ragu sekarang karena kondisi tubuhnya semakin memburuk. Dan ada tanda-tanda bahwa dia akan segera tidak dapat mengendalikan ki yang melonjak. Hanli dengan tegas merobek kantung kulit dari lehernya dan melemparkannya. Tidak, ada yang salah. Aku merasa lebih buruk. Lonjakan ki dan darahku semakin kuat. Hanli dengan paksa menahan ki yang melonjak sambil menatap kantung kulit itu dengan mata merahnya, berharap menemukan alasannya mengapa dia lebih menderita setelah dia membuang kantong itu. Mungkin Dewi Fortuna sedang tersenyum padanya. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia pun bergegas menuju kantung kulit yang telah dibuangnya dan dengan gerakan cekatan mengeluarkan jimat keberuntungan yang tersembunyi di dalamnya dengan rapi dan cepat. Saat telapak tangannya menyentuh jimat keberuntungan, perasaan menyegarkan terpancar dari botol dan akhirnya menenangkan hatinya. Rasa frustasi dan kesedihannya sebelumnya lenyap tanpa jejak, dan ki serta darahnya kembali mengalir kembali ke keadaan normalnya. Saat ini, Hanli tidak tertarik untuk mencari tahu akar permasalahan yang terjadi sebelumnya. Sambil memegang jimat keberuntungan di telapak tangannya, dia mendekatkannya ke depan kelopak matanya, menempelkannya ke wajahnya, sambil membelanya dengan lembut. Hanli memfokuskan seluruh perhatiannya pada botol itu. Setelah setengah hari, Hanli menghela nafas lega, mengalihkan perhatiannya dari jimat keberuntungan. Hanli tidak tahu bahwa fenomena yang menimpanya sebelumnya bukan karena penyimpangan Qigong, melainkan karena ia menderita setan hati, yang pada akhirnya akan dihadapi oleh semua kultivator. Untungnya ia menemukannya pada tahap awal dan melawannya dengan berfokus pada objek yang dikenalnya. Jika tidak, setan hati akan memasuki jiwanya dan mengendalikan tubuhnya dari dalam, menyebabkannya mati kehabisan darah dari meridiannya. Tentu saja Hanli tidak akan mengetahui hal ini sampai ia benar-benar melangkah ke jalur kultivasi di masa depan. Hanli mengedarkan ki-nya ke seluruh tubuhnya dan menyadari tidak ada yang tidak normal. Yang membuatnya terkejut karena heran adalah bahwa alih-alih menderita cedera, tingkat kultivasinya tanpa disadari telah meningkat pesat. Meskipun dia tidak berhasil menembus lapisan ketiga ke lapisan keempat,
tetapi karena perjuangannya melawan setan hati, dia telah mencapai puncak lapisan ketiga lebih awal daripada yang diharapkan dan hanya tinggal sehelai rambut lagi untuk menembus ke lapisan keempat. Karena keberuntungan yang tak terduga ini, Hanli tersenyum. Namun ia harus dengan paksa menekan keresahan di hatinya. Ia takut emosinya yang tidak stabil akan menyebabkan serangan lain dari iblis hati. Hanli tidak yakin apakah ia bisa selamat jika serangan lain terjadi. Ia mengambil jimat keberuntungan yang telah menyelamatkan hidupnya dan menaruhnya kembali ke dalam kantong kulit sebelum menggantungnya di lehernya. Hanli menyadari bahwa ada sebuah benda yang sudah lama terlupakan di dalam kantong kulit itu. Sebuah benda yang telah tergeletak di sana selama beberapa tahun ini. Ini adalah botol misterius itu. Hanli benar-benar lupa tentang botol misterius itu. Saat melihatnya, dia teringat kejadian masa lalu. Hanli saat ini adalah arsip pengetahuan dan kebijaksanaan yang jauh melampaui Hanli dari 4 tahun yang lalu. Dalam 4 tahun ini, dia telah membaca semua buku di kediaman doktermu dan memperoleh banyak pengetahuan. Dia juga mengolah mantra orakular tanpa nama yang secara efektif memperkuat pikirannya. Melihat kembali gangguan pada giginya, dia dapat secara efektif menyimpulkan bahwa botol misterius ini adalah barang berharga dengan efek yang jauh dari biasa. Yang perlu dilakukan Hanli sekarang adalah menyelidiki dan mengungkap rahasia botol itu dan melihat apakah botol itu bisa digunakan untuk keuntungannya sendiri. Tidak mungkin dia akan membiarkannya tergeletak begitu saja di dalam kantong kulit dan menyia-nyiakan benda misterius itu. Hanli mengeluarkan botol itu dan memeriksa seluruh permukaannya seolah-olah ia mencoba mencari sesuatu yang terlewat saat pemeriksaannya 4 tahun lalu. Tetapi tidak peduli seberapa banyak dia memeriksa, tidak ada penemuan baru. Hanli tidak membuang waktu dan membuka tutup botol. Di dalam botol misterius itu mengambang tetesan cairan hijau giok yang muncul 4 tahun lalu. Tidak ada bedanya dengan saat pertama kali muncul di dalam botol. Namun Hanli yakin bahwa rahasia botol itu terletak pada tetesan cairan berwarna hijau giok. Untuk menguji teorinya, ia perlu menemukan beberapa hewan kecil untuk melakukan beberapa eksperimen hidup yang kejam. Saat itu tengah malam. Langit di luar gelap gulita. Kegelapan membuatnya tidak praktis untuk berburu hewan hidup. Dan setelah mengalami serangan iblis hati sebelumnya, Hanli sudah sedikit kelelahan. Bahkan jika dia bisa menangkap hewan hidup, bagaimana dia bisa melihat apakah ada perubahan pada subjek uji jika gelap gulita? Tindakan apapun yang bisa dilakukan Hanli akan sia-sia. Setelah merenung, Hanli memutuskan untuk beristirahat dan memulihkan tenaganya sebelum bereksperimen keesokan harinya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa akan ada kejutan besar yang menantinya besok, dan dengan pikiran itu ia pun tertidur. Keesokan paginya, setelah Hanli melakukan segala sesuatunya selayaknya manusia normal, ia segera pergi untuk berbicara dengan kepala dapur Sekte 7 Misteri. Membeli 2 ekor kelinci abu-abu yang lincah untuk beberapa potong perak sebelum kembali ke lembah. Setelah kembali ke lembah, Hanli memilih lokasi yang lebih luas di dalam kebun herbal dan mengikat kelinci ke sebuah tiang. Membiarkan mereka tinggal di luar di bawah terik matahari untuk jangka waktu yang cukup lama. Setelah kelinci-kelinci itu pusing karena kepanasan dan hampir mati kehausan, Hanli mengeluarkan botol misterius itu dan menuangkan tetesan cairan misterius berwarna hijau giok ke dalam mangkuk sebelum mengencerkannya dengan air. Tetesan cairan misterius itu seukuran kacang dan mudah larut dalam air, menyebabkan seluruh mangkuk air berubah menjadi warna hijau giok. Hanli meletakkan mangkuk di dekat kelinci dan menunggu mereka meminum air. Karena berada di bawah terik matahari dalam waktu yang lama, kelinci-kelinci itu berlarian dan minum air dalam mangkuk itu dalam tegukan besar. Hanli tidak mau membiarkan kelinci-kelinci itu minum seluruh air yang telah diencerkan ke dalam mangkuk itu. Dan setelah setengah airnya habis, ia menjauhkan mangkuk itu dari jangkauan kelinci-kelinci itu.
Setelah itu, dia berdiri di samping dan mengamati, dengan sabar menunggu reaksi apapun dari kelinci-kelinci itu. Setelah beberapa saat berlalu, kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, kelinci-kelinci itu mulai melompat-lompat dengan panik. Tindakan mereka menjadi semakin gelisah dan ganas. Tubuh mereka mulai mengalami mutasi yang mencengangkan. Bulu dan kulit mereka mulai menonjol membentuk gumpalan-gumpalan seukuran telur ayam. Gumpalan-gumpalan itu bertambah banyak hingga menutupi tubuh kelinci-kelinci itu. Dari jauh, Hanli merasa bahwa kelinci itu tampak sangat lucu. Gumpalan-gumpalan itu telah menyebabkan kelinci-kelinci itu tumbuh lebih besar satu ukuran, membengkak, hingga kedua kelinci itu tumbuh seukuran semangka. Melihat mutasi kelinci tersebut, disertai jeritan tersiksa mereka, Hanli merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Apa yang baru saja terjadi di depan matanya benar-benar di luar dugaannya. Jika cairan misterius itu adalah racun yang kuat atau obat ajaib untuk meningkatkan kultivasi, dia tidak akan begitu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kelinci-kelinci itu benar-benar akan menumbuhkan benjolan di sekitar tubuh mereka dan membesar hingga sebesar itu, sampai menjadi sangat aneh.